Manusia itu begitu lahir ke dunia itu ibarat kertas yang kosong. Saya awali dari satu quotes. Ini khas empirisisme yang bunyinya, "No man's knowledge here can go beyond his experience." Itu bahasa Indonesianya, tidak ada pengetahuan seseorang yang melampaui pengalamannya. Sepinter apapun orang, kalau ikut quotes ini, sedalam apapun ilmunya, pasti sebatas pengalaman hidupnya. Entah itu pengalaman yang dialami sendiri, atau pengalaman membaca buku, atau pengalaman berguru ke siapa, belajar ke siapa, itu kan semua pengalaman-pengalamannya. Jadi apa yang ada di kepala kita sebagai pengetahuan itu berasal semuanya, tidak terkecuali dari pengalaman-pengalaman kita. No man's knowledge here can go beyond his experience. Makanya tidak ada orang yang tahu segalanya, karena tidak ada orang yang mengalami segalanya, semuanya, kapanpun dan dimanapun. Setiap pengetahuan manusia itu terbatas. Terbatas oleh apa? Paling tidak terbatas oleh pengalamannya sendiri. Nah, ini nanti jadi premis untuk masuk ke empirisisme. Jadi, menurut John Locke, semua pengetahuan datangnya dari pengalaman. Akal tidak bisa melahirkan pengetahuan sendiri. Akal ini semacam alat saja untuk mengolah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Nanti ada teori yang sangat terkenal sekali dari John Locke, yaitu teori tabula rasa. Manusia itu seperti tabula rasa, maksudnya seperti kertas yang kosong. Manusia itu begitu lahir ke dunia itu ibarat kertas yang kosong. Tidak ada isinya apa-apa. Isinya nanti dari mana? Dari pengalaman. Jadi sejauh mana dia mengalami apa, disitulah nanti pengetahuannya bertambah. Semua ide yang ada di kepala kita itu berasal dari pengalaman. Itulah gunanya kita belajar yang luas, belajar yang banyak, wawasan yang macam-macam. Semakin luas, semakin macam-macam wawasan kita ketahui, semakin bijaksana, semakin mampu kita memahami kehidupan ini. Makanya katanya Kanjeng Nabi, ikhtilafu ummati itu rahmat. Orang itu kalau beda-beda pandangannya, ini rahmat. Karena kalau pandangannya seragam, semua ngertinya ya hanya satu perspektif itu. Ngertinya ya hanya tentang itu saja. Tapi kalau macam-macam sesuai pengalamannya sendiri-sendiri, kemudian bersatu, kompak, oh ini kekuatan yang luar biasa, ini rahmat. Kalau semuanya ahli fisika ya tidak rahmat. Kalau semuanya ahli fikih juga tidak rahmat. Lebih rahmat itu ada yang pinter fikih, ada yang pinter fisika, ada yang pinter matematika, dan lain-lain. Termasuk empirisisme ini. Bahkan kalau kita cari-cari ayatnya, ada saja ayat yang nyambung dengan pandangan semacam empirisisme ini. Misalnya yang tadi, bahwa manusia itu lahirnya seperti kertas putih yang nanti dapat pengetahuan dari pengalaman.
Misalnya yang saya ingat, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi ini kalau tidak salah surat An-Nahl. Jadi Allah mengeluarkanmu dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun, berarti tidak ngerti apa-apa, masih kosong. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan menjadikan untukmu telinga, kemudian mata, dan seterusnya. Jadi ternyata kita itu awalnya la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Kemudian dapat pengalaman dari yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami, dan seterusnya. Ternyata ada saja ayat yang mendukung, asal dipakai sesuai porsi dan proporsinya.